Halo teman-teman, pada video ini kita akan membahas tentang jaringan kebijakan di Eropa dan Asia Tenggara, mulai dari konsep dasarnya hingga perbedaan karakteristik di kedua kawasan tersebut. Jaringan kebijakan atau policy network adalah pola interaksi antar aktor dalam proses kebijakan publik yang saling bergantung satu sama lain. Policy network merupakan pendekatan analisis kebijakan publik yang memandang kebijakan sebagai hasil interaksi berkelanjutan antara aktor negara dan non-negara dalam struktur hubungan yang saling bergantung. Dalam jejaring kebijakan, aktor negara dan non-negara saling terhubung melalui relasi kekuasaan dan pertukaran sumber daya, sehingga tidak ada satu aktor pun yang sepenuhnya dominan. Policy network bekerja melalui proses pembentukan jejaring, interaksi, dan negosiasi antar aktor, hingga koordinasi dalam implementasi kebijakan yang bersifat dinamis dan tidak linier. Konsep kunci jejaring kebijakan meliputi interdependensi antar aktor, proses pengambilan keputusan kolektif, serta kebijakan sebagai hasil interaksi sosial yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, pendekatan policy network membantu memahami kompleksitas kebijakan publik modern melalui analisis relasi aktor, dinamika kekuasaan, dan proses kolaboratif yang saling bergantung. Aktor-aktor ini terlibat dalam proses perumusan hingga implementasi kebijakan publik melalui diskusi, negosiasi, dan kerjasama. Aktor dalam policy network tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga melibatkan partai politik, akademisi, organisasi non-pemerintah atau NGO, dunia usaha, serta masyarakat. Dalam jaringan kebijakan, setiap aktor memiliki kepentingan dan sumber daya yang berbeda-beda. Besar kecilnya ukuran aktor dalam proses kebijakan sangat dipengaruhi oleh sumber daya yang dimiliki serta relevansi terhadap isu kebijakan yang dibahas. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak lagi dipandang sebagai hasil keputusan satu aktor saja, melainkan sebagai hasil interaksi banyak pihak. Terdapat beberapa elemen penting dalam policy network. 1. Aktor yang terlibat dalam kebijakan. 2. Interaksi formal dan informal antar aktor. 3. Ketergantungan antar aktor dalam isu publik. 4. Konteks kelembagaan yang mempengaruhi proses. Jaringan kebijakan memiliki beberapa tujuan dan fungsi. 1. Wadah formulasi kebijakan bagi para aktor. 2. Fungsi implementasi kebijakan secara efektif. 3. Alat analisis distribusi kekuasaan kebijakan. Selanjutnya kita membahas jaringan kebijakan di kawasan Eropa. Jaringan kebijakan di Eropa berkembang dalam sistem pemerintahan multilevel yang sangat terinstitusionalisasi melalui Uni Eropa. Sistem ini melibatkan aktor dari tingkat supranasional, nasional, regional, hingga lokal, yang semuanya terhubung dalam proses kebijakan. Karakteristik utama jaringan kebijakan di Eropa antara lain adalah institusionalisasi yang kuat, di mana Uni Eropa memiliki lembaga-lembaga resmi yang berperan dalam pembuatan dan penegakan kebijakan. Selain itu, terdapat integrasi multilevel yang memungkinkan koordinasi lintas tingkat pemerintahan dan kerjasama antar pemangku kepentingan. Keterlibatan aktor non-negara seperti NGO, akademisi, dan sektor industri juga cukup tinggi, ditambah dengan adanya mekanisme hukum yang mengikat, serta nilai bersama seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Berbeda dengan Eropa, jaringan kebijakan di Asia Tenggara berpusat pada ASEAN dan cenderung lebih fleksibel beserta kurang terinstitusionalisasi. Kerjasama kebijakan di kawasan ini menekankan prinsip kedaulatan nasional dan non-interference, yaitu tidak mencampuri urusan dalam negeri negara anggota. Karakteristik jaringan kebijakan di Asia Tenggara antara lain bersifat state-centric, di mana negara memegang peran utama dalam pengambilan keputusan. Integrasi kawasan lebih didorong oleh kepentingan pasar, perdagangan, dan investasi, bukan pada pembagian kedaulatan. Lembaga kekuasaan relatif lemah, sehingga penegakan kebijakan tidak selalu konsisten. Namun, kerjasama antar negara berlangsung secara fleksibel dan informal melalui forum dialog dengan fokus pada pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Sebagai kesimpulan, jaringan kebijakan di Eropa dan Asia Tenggara memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Uni Eropa menunjukkan tingkat institusionalisasi yang kuat,
integrasi multilevel, serta mekanisme hukum yang mengikat dengan landasan nilai bersama. Sementara itu, ASEAN lebih menekankan kerjasama yang pragmatis, fleksibel, dan berbasis konsensus, dengan tetap menjaga kedaulatan masing-masing negara anggota. Demikian penjelasan mengenai jaringan kebijakan di Eropa dan Asia Tenggara. Semoga materi ini dapat membantu memahami dinamika kebijakan publik dalam konteks global.